Dan malam itu, GoPro-nya juga menangkap Hey guys, it's Nessie and welcome back to Neror. Kalau kalian aktif di media sosial, pastinya kalian tahu salah satu utas yang sedang ramai banget nih, khususnya di Twitter, yang satu ini. Jadi ada sebuah kejadian mistis yang terjadi sama seorang YouTuber asal Jepang yang bernama Yama Q. Dan hal-hal yang terjadi sama Yama itu ditulis lagi sama seorang pemilik akun Twitter @edpalm menggunakan bahasa Thailand dan menjadi viral banget di Twitter. Basically, threadnya menceritakan tentang kejadian-kejadian mengerikan yang dialami sama Yama Q di rumah yang baru saja dia tempati. Rumah itu dia dapatkan dengan harga sewa yang cukup murah dan konon orang sebelumnya yang tinggal di situ kehilangan nyawanya di dalam rumah itu. So apa saja hal mengerikan yang dialami sama Yama? Malam ini kita akan bersama-sama bahas di Neror. So without any further ado, stop senyum-senyum, cause shit's about to go down. Oke, ini yang pertama. Jadi, thread ini menceritakan seorang YouTuber Jepang yang bernama Yama Q yang membeli dan merenovasi sebuah rumah hingga dia menemukan rahasia di dalamnya. Dari kamar mandi dengan suara ketukan misterius, benda-benda yang bergerak sendiri, sampai suara melolong seperti orang menangis di luar rumahnya yang bisa saja merupakan manusia atau hantu. Yama Q ini memulai channel YouTube-nya pada 6 November tahun 2020. Dia mulai mengunggah kayak video-video vlog seperti vlog berpergian, bermain bass, sampai dia fokus nih upload video-video tentang dia merenovasi rumah yang ditinggalinya saat ini yang juga merupakan rumah tua umurnya 42 tahun. Yama basically tinggal di rumah ini, merenovasi, menambahkan barang dan merekamnya terus diupload ke YouTube selama beberapa bulan. Hingga pada 12 April tahun 2021, dia mengupload sebuah video dan dia menjelaskan di video itu kalau dia mendengar sesuatu. Ketika dia mendengar sesuatu, dia langsung tuh ngambil handphonenya untuk ngerekam di depan pintu kamar mandi dan dia menemukan bahwa pintu kamar mandinya itu terbuka dengan sendirinya. Yama berjalan menuju kamar mandi dan dia tidak menemukan siapapun. Padahal pada saat itu semua jendela dan pintu sudah pastinya terkunci. Dan di akhir klip itu, Yama juga menambahkan fakta bahwa pemilik rumah sebelumnya itu meninggal di dalam kamar mandi itu dan jasadnya tidak ditemukan sampai 2 hari setelahnya. Dari situ mulailah hal-hal aneh bermunculan, khususnya kejadian-kejadian di kamar mandi yang tambah lama itu semakin ekstrim. Hingga di satu video di 11 Juni tahun 2021, Yama memasang sebuah kamera GoPro di ujung kamar mandi. Dia tinggal kamera itu untuk tidur dan kamera itu mulai merekam hal-hal yang cukup aneh. Ada suara-suara ketukan yang muncul dari 2 pintu, dinding, dan barang-barang yang terletak di dalam kamar mandi. Sampai yang paling mengejutkan itu ketika salah satu sisirnya Yama itu terjatuh kelempar dari wastafel ke lantai. Keesokan harinya di pagi hari, Yama itu pergi ke kamar mandinya dan menemukan bahwa kondisi kamar mandinya itu udah berantakan banget. Dia juga memotretnya dan bingung karena bahkan lampu kamar mandinya itu menyala sendiri. Nah, beberapa hari setelah kejadian itu, Yama melakukan sebuah upacara dengan menyalakan dupa. Dia menyanyikan juga garam dan sake. Basically kalau misalkan di Indonesia tuh apa namanya? Kayak selamatan, ya betul. Basically selamatan lah. Dan juga untuk bilang nih sama roh-roh yang ada di situ bahwa dia akan menempati rumah itu. Pada 17 Juni, dia memasang sekali lagi kamera GoPro di sudut lain kamar mandinya dan malam itu GoPro-nya juga menangkap kejadian lain. Tiba-tiba saja ketukan itu bisa terdengar dari seluruh bagian ruangan. Ada tutup kotak yang bergerak sendiri, botol yang jatuh ke wastafel, suara ketukan juga dari pintu kamar mandi yang nggak tahu siapa yang ngetuk, and a whole bunch of things.
Keesokan harinya, Yama menyemprot ruangan itu dengan pewangi-pewangi untuk mengusir roh yang ada di situ. Katanya dia tuh mendengar bahwa spray itu bisa buat mengusir roh. Fast forward seminggu kemudian, Yama ini lagi balik nih dari kerjaannya dan dia menemukan dupa-dupanya itu udah terjatuh berserakan di atas dupa yang sudah dia nyalakan. Jadi kayak dia udah nyalain dupa, tiba-tiba dupa-dupa baru tuh jatuh di atas dupa-dupa yang udah dia nyalain. Nah, Yama nih mulai penasaran kayak ini kenapa ya, apa yang terjadi, dan dia berpikiran mungkin aja kejadian-kejadian misterius ini tuh ada hubungannya sama hutan deket rumahnya yang tangganya itu sudah ditutup. Basically, jadi di depan rumahnya itu ada tanah lowong, tanah kosong yang ditutupi sama pagar pendek. Tapi bisa kelihatan nih bahwa tanah itu diisi sama kayak yang basically dibilang sama orang yang nulis thread ini sebagai hutan lah. Nah, ke tanah itu ada tangga yang tadinya bisa dimasukin, sekarang udah ditutup. Tapi dulunya memang daerah itu tuh emang hutan. Nah, Yama menemukan bahwa rumah yang dibangun di situ tuh baru dibangun sekitar tahun 1970-an. Sebelum itu, emang kawasan itu adalah kawasan hutan dan merupakan tempat makam suku kuno di masa lalu. Dan tempat tinggalnya si Yama ini emang dikelilingi juga sama kuburan-kuburan kuno yang nggak terhitung jumlahnya sebelum akhirnya dikembangkan menjadi lingkungan desa. 4 hari kemudian, saat Yama ini lagi menyalakan dupanya, sekitar jam 1:30 malam, dari tepat di belakangnya, jadi dari arah kamar mandinya, dia mendengar ada suara ketukan yang sangat kencang. Dia langsung berbalik, terus dia datangi kamar mandinya, dia buka dan ternyata tidak ada siapa-siapa. Lalu sekali lagi Yama memasang GoPro di kamar mandinya dan sekali lagi dia menemukan hal-hal misterius yang terjadi pada malam itu. Di 14 Juli, Yama sekali lagi memasang kamera di kamar mandinya dan hal-hal yang biasanya terjadi lagi. Pintu kamar mandi yang terbuka dan tertutup dengan sendirinya, suara-suara misterius. Paginya, Yama menemukan bahwa ternyata kamar mandinya dia itu sebenarnya atasnya tuh nggak ada apa-apa, langsung ke genteng, jadi nggak ada lantai 2-nya, yang berarti kan suara-suara itu tidak datang dari mungkin binatang yang ada di lantai 2 dari kamar mandi itu, basically gitu ya. Pada 28 September, ketika Yama ini akan pergi tidur, tiba-tiba aja dia mendengar ada suara tangisan dari luar. Dia langsung sekali lagi mengambil kameranya dan berjalan keluar untuk melihat keluar rumah, tapi dia menemukan bahwa teriakannya tuh udah berhenti, nggak ada orang, gak ada hewan yang mungkin saja membuat suara tersebut. Fast forward ke 2 Oktober, Yama sekali lagi menemukan sebuah misteri. Setelah dia mendengar ada ketukan dari sisi toilet, Yama berjalan di ruangan itu, menyalakan lampu, tapi suara ketukannya itu nggak berhenti. Sampai akhirnya dia membuka pintu, baru suara ketukannya berhenti. Anehnya sekali lagi, dia tidak bisa menemukan apapun di dalam ruangannya. Pada 4 Oktober sekali lagi, Yama mendengar ada suara tangisan dari luar rumahnya. Dia berjalan keluar dan tidak menemukan apa-apa sekali lagi. Keesokan harinya, Yama mendengar ada suara gonggongan keras dan dia keluar dan melihat ada seekor anjing yang menggonggong tepat di tengah jalan. Nah, anjing ini itu gonggong ke arah dirinya dan basically rumahnya. Yama berpikiran bahwa suara yang ditemukan kayaknya beberapa hari yang lalu mungkin itu suara anjing kali ya, tapi kalau dipikir-pikir, suara itu nggak mirip sama suara anjing. Ditambah lagi, ketika suara itu didatangi, tiba-tiba hilang begitu saja. Beda nih sama anjing yang barusan dia temui, yang ketika didatangin itu masih aja ngegonggong ke arah dia.
Pada 7 Oktober, Yama itu mendengar ada suara ketukan lagi dari sisi toilet. Dia ambil kameranya dan pergi keluar rumah. Dia juga membuka jendela dan mengambil gambar dan menemukan tidak ada siapa-siapa di toilet. Tapi suara itu benar-benar nggak berhenti, jadi tetap aja ngetok sampai dia akhirnya harus masuk rumah dan membuka pintu toilet. Baru ketukan itu berhenti. Beberapa hari kemudian, Yama mendatangi lotengnya yang gelap gulita dan dia ngecek aja gitu, kayak siapa tahu ada orang yang diem-diem tinggal di dalam situ ya kan, yang neror dia setiap malam. Neror. Yama juga mencoba untuk mengetuk-ketuk tuh di lotengnya, kayak apakah suaranya sama ya sama suara ketukan yang selama ini dia dengar dari dalam toilet. Ternyata beda. Pada 16 Oktober, Yama sekali lagi bertemu sama suara misterius itu, dan suara misteriusnya adalah suara kayak lolongan yang mirip sama suara tangisan manusia dari luar rumahnya. Keluarlah dia untuk ngecek suara itu dan dia cuma menemukan ada suara pesawat lewat. Akhirnya sampai di poin dimana Yama ini mulai ngomong nih sama tetangganya kayak, kalian juga dengar gak sih? Aku sering banget dengar suara-suara aneh di rumahku. Ternyata mereka juga mendengar suara yang sama dan mereka juga tidak tahu asal suara-suara itu datangnya dari mana. Hampir setiap malam Yama ini diganggu sama dua suara misterius itu. Sampai akhirnya Yama ini beli nih sebuah kamera yang bisa deteksi thermal gitu untuk mendeteksi sinyal thermal yang biasanya nggak ketangkep nih sama kamera-kamera biasa. Nah, kalau kalian lihat di klip yang satu ini, botol yang kelempar itu seakan menabrak sesuatu baru jatuh ke tanah. Atau bahkan ketika Yama ini menemukan ada sekali lagi suara ketukan dari toiletnya, dia ngambil kamera thermalnya dan dia langsung menghadap ke arah pintu toilet, dan kamera itu menangkap ada kayak energi panas di jendela dan itu kelihatan kayak ada sebuah kepala yang sedang menatap Yama. Pada 13 November, Yama sekali lagi mendengar ada suara tangisan orang itu dari luar rumahnya. Dia keluar untuk melihat sambil dia memegang panci yang berisikan air mendidih. Dipercikanlah air itu ke arah suara teriakan tadi. Nggak tahu sebenarnya kayak kena atau enggak, tapi yang jelas suara teriakan itu terdengar lebih kenceng sebelum akhirnya berhenti. Nah, at this point Yama nih mulai stres kan, kayak dia ngerasa, aduh kok setiap malam ya saya diganggu gini, saya juga nggak tahu nih, udah nyoba segala hal tapi nggak nemuin sumber dari suara-suara aneh yang kerap mengganggu saya. Tapi dia jujur lebih kayak kesel gitu daripada takut. Dia nggak terlalu takut, dia cuman kesel aja. Di beberapa klip bahkan dia kelihatan kayak melempar kursi keluar rumahnya untuk memberhentikan suara-suara itu. Karena channelnya mungkin mulai mendapatkan atensi ya, mulailah Yama ini dapat DM di Twitter tentang rumahnya dia. Ada nih satu orang yang ngirimin gambar rumahnya Yama di tahun 2012 dan di jendelanya itu terdapat wajah manusia. Ada juga klip dari rumah yang deket sama rumahnya Yama. Di Google Map di tahun 2018 ada fotografer yang melihat sesuatu di jendelanya dan di akhir klip itu ada seperti bayangan tangan. Hingga sampai di 26 Desember Yama ini melihat ada seorang pria aneh yang datang ke rumahnya. Dia bilang bahwa dia tuh tinggal di kota yang sama Yama dan dia juga mendengarkan banyak banget suara-suara misterius seperti yang Yama tunjukkan di video-videonya. Jadi orang ini tuh nonton video Yama terus bilang kayak I relate. Nah, Yama nih pura-pura nggak tahu. Yama langsung aja mengancam orang itu, bilang kayak nanti saya panggilin polisi loh kalau kamu di sini gitu. Sampai orang itu akhirnya masuk ke mobilnya dia. Yama menjelaskan dalam videonya bahwa dia tuh kesel karena ini tuh udah larut malam dan hanya karena dia memberitahu orang-orang lokasi rumahnya bukan berarti orang-orang itu boleh seenaknya datang ke rumah dia. Selain itu Yama juga kayaknya orangnya skeptis ya, dia mulai kepikiran, jangan-jangan saya dikerjain lagi sama orang-orang ini. Tapi terus tuh Yama masih aja diganggu sama suara-suara misterius kayak suara tangisan misterius dari Desember sampai Maret 2022. Bahkan sekali nih Yama tuh nemuin ada suara ketukan yang keras banget berasal dari toilet dan ketika dia membukanya, sekali lagi dia tidak menemukan siapa-siapa. Nah, Yama mulai menceritakan lebih banyak detail tentang rumah yang dia beli ini. Dia bilang bahwa selain bahwa lokasinya tuh emang dulunya adalah makam kuno, jadi dia menemukan dokumen di tahun 1970-an yang mendokumentasikan di rumahnya tuh sempat ditemukan sisa-sisa manusia seperti sisa-sisa gigi. Creepy, right? Well, di salah satu videonya Yama nih
ini menceritakan bahwa dia ketemu sama seekor kucing putih. Dia menduga bahwa kucing ini tuh tersesat. Dia menjelaskan bahwa biasanya binatang-binatang yang lewat sini, kayak kucing-kucing lain tuh cuman lewat aja depan rumahnya dia, tapi si putih ini sering banget datang. Kayaknya kucing putih ini selalu datang karena dia tuh kegatalan karena kutu-kutu yang ada di badannya. Nah, Yama membawa kucing ini ke dokter, terus dikasih pengobatan, dan menyebabkan kucing putih ini jadi lebih sering datang nih ke rumahnya dan mengendap memasuki rumahnya. Sampai akhirnya Yama kayak, oke, you wanna stay, come stay. Terus dia buka pintu dan bawa nih si kucing masuk ke rumahnya. As time passes, Yama memberikan tempat dan menjadikan si kucing putih ini hewan peliharaannya. Nah, anehnya, misteri semua ketukan dan tangisan yang selama ini mengganggu dia hampir setiap malam itu tiba-tiba hilang. Sampai orang-orang tuh mulai berkomentar bilang bahwa seekor kucing putih tuh muncul untuk melindungi Yama dari misterinya. Beberapa orang juga menulis komentar seperti, kamu tuh tidak memilih kucing, kucinglah yang memilihmu. Di beberapa titik di video-video yang di-share sama Yama juga menunjukkan bahwa kucingnya dia itu kerap menatap ke sudut jendela rumahnya Yama, tepat di tempat dulu Yama tuh sering banget ngeliat ke arah suara tangisan-tangisan yang selalu mengganggu dia dari luar rumah. Nah, sejak ada si kucing ini, kontennya Yama juga jadi revolves around this cute little cat yang gak terlalu little tapi tetap cute. Misteri di rumahnya tuh udah jauh lebih baik sampai akhirnya benar-benar hilang. Kucingnya dikasih nama Q-san, tapi sampai hari ini nggak ada yang tahu apa sih sebenarnya suara tangisan-tangisan yang didengar sama Yama, suara ketukan dari kamar mandi, dan apa yang sebenarnya terjadi di kamar mandi itu. Dan meskipun banyak banget orang yang skeptis juga nonton videonya Yama bilang kayak ini kayaknya dibuat-buat deh, Yama selalu bersikeras bilang bahwa semua yang dialaminya itu nyata, tapi dia juga nggak tahu apakah dia itu di-prank sama orang, ada orang iseng, atau semuanya memang berasal dari alam yang berbeda. Gimana menurut kalian guys? Itu the end of the thread. Apa yang akan kalian lakukan kalau kalian jadi Yama? Apakah kalian seberani Yama yang jatuhnya tuh lebih kayak ngeladenin, oke, kalian mau nunjukin gue berani kok gitu ya, setiap malam sebenarnya didatengin gitu kalau ada suara. Coba komen di bawah, apakah kalian percaya sama apa yang dialami Yama, atau menurut kalian video-videonya juga dimanipulasi? Komen please di bawah, kita diskusi bareng. Dan sekalian nih, aku punya titipan pertanyaan, karena ini udah bulan Juni. Kalau kalian gak tahu, video pertama yang ada di channel ini tuh diupload pada 20 Juni tahun 2013, yang berarti sebentar lagi it's been 9 years, 9 tahun sejak aku upload video gak stop setiap minggunya selama 9 tahun. 9 years. Pertanyaanku adalah, kita mau ngapain guys? What do you want? Apa ada requestan? Apa kira-kira yang bisa kita lakukan untuk kalian? Atau bisa kita lakukan bersama? I don't know. But please, kalau misalkan kalian mau komen apa aja, please do. Buat nge-track kayak postingan-postingan gitu, kayak kita butuh hashtag. Tapi yang paling jago bikin hashtag adalah Neroris. Kalian yang bikin nama Neror juga, Nessinglish, itu juga Neroris kalau nggak salah. Generasi juga, I don't know. I think so too. Coba kalau misalkan kalian punya hashtag yang lucu buat kita. Anyways, komen di bawah, as always, ide-ide buat video-video selanjutnya. But other than that, I hope that you guys enjoyed this video. Buat semua yang request, thank you so much. Kalau misalkan kalian suka videonya, klik like ya. Follow aku di Instagram dan Twitter, gampang banget sih, dan subscribe ke channel ini juga, nyalain notification-nya biar kalian tahu kalau misalkan aku upload video baru, karena aku gak sabar buat ketemu kalian lagi. Bye bye. Kita mencoba untuk menerjemahkan mana dia meneror. Nah, human ini. Untuk mendeteksi sinyal thermal yang nggak bisa diupload di 20 di 9, dan itu kelihatan kayak ada sebuah kelapa